Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang operasi biner yang diampu oleh Ibu Masruratul Laili MSc. Anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Diana Nadifah, NIM T 2018-7005 dan Nikmah Firdausiah, NIM T 2018-7033. Sebelum mempelajari tentang operasi biner, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konsep dasar dari operasi biner. Dan nantinya materi ini akan digunakan pada bab selanjutnya. Baik, langsung saja. Saya Diana Nadifah, NIM T 2018-7005. Pada poin pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Himpunan adalah suatu kumpulan objek, baik konkret maupun abstrak, yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh yang pertama yaitu kumpulan bilangan bulat. Nah, kumpulan bilangan bulat ini adalah himpunan. Mengapa? Karena bilangan bulat sudah jelas, yaitu ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Contoh yang kedua, kumpulan bilangan asli. Kumpulan bilangan asli merupakan himpunan. Mengapa? Karena bilangan asli sudah jelas, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Contoh ketiga, kumpulan wanita cantik. Nah, ini bukan himpunan, karena cantik itu relatif. Yang dimaksud cantik di sini tidak jelas, apakah cantik karena baik hatinya atau apa. Nah, itu tidak jelas, sehingga kumpulan wanita cantik itu bukan himpunan. Contoh yang keempat, kumpulan makanan lezat. Ini juga bukan himpunan, karena makanan lezat yang dimaksud tidak jelas. Definisi makanan lezat tiap orang berbeda. Jadi, kumpulan makanan lezat ini bukan himpunan. Selanjutnya, ini adalah notasi himpunan bilangan yang akan digunakan di materi selanjutnya. Yang pertama ada Z, yaitu notasi himpunan bilangan bulat, di mana anggotanya ada 0, bilangan positif negatif bilangan bulat. Yang kedua, Z+, adalah notasi himpunan bilangan bulat positif kuat, tidak 0. Bisa dilihat di contohnya, anggotanya di situ adalah bilangan bulat positif, 1, 2, 3, dan seterusnya, tidak 0. Yang ketiga, Z bintang. Z bintang adalah notasi himpunan bilangan bulat tanpa 0, di mana anggotanya adalah bilangan bulat positif dan negatif, tetapi tidak 0, tanpa 0. Yang keempat, Zn adalah notasi himpunan bilangan bulat modulo n. Yang kelima, Ki adalah himpunan bilangan rasional. Yang keenam, Ki plus adalah notasi himpunan bilangan rasional positif. Yang ketujuh, Ki bintang, yaitu notasi himpunan bilangan rasional tanpa 0. Yang kedelapan, R adalah notasi himpunan bilangan real. 9, R+, himpunan bilangan real positif kuat, tak 0. Yang ke-10, R bintang adalah notasi himpunan bilangan real positif tanpa 0. 11, C adalah notasi himpunan bilangan kompleks. 12, M kali N dalam kurung R adalah notasi himpunan semua matriks yang berordo M kali N atas bilangan real. 13, Mn dalam kurung R adalah notasi himpunan semua matriks yang berordo N kali N atas bilangan real. Poin kedua yaitu order suatu himpunan. Order suatu himpunan A dinotasikan dengan mutlak A. Jika A adalah himpunan finit terhingga, maka order dari himpunan A adalah banyaknya elemen dari himpunan A. Jadi, order itu adalah banyaknya elemen dari suatu himpunan. Contoh yang pertama ada Z,
yaitu himpunan bilangan bulat yang anggotanya ada 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan sampai seterusnya. Jadi, order dari bilangan bulat ini adalah tak terhingga, karena banyaknya elemen dari himpunan bilangan bulat itu tidak terhingga. Contoh yang kedua, Z5 atau himpunan bilangan bulat modulo 5. Anggotanya 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, order dari Z5 atau himpunan bilangan bulat modulo 5 adalah 5. Karena banyaknya elemen dari himpunan bilangan bulat modulo 5 ada 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Contoh yang ketiga, yaitu order dari himpunan bilangan real adalah tak hingga. Saya Nikma Firdausia dengan NIM T 2018-7033 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1 mata kuliah aljabar abstrak. Selanjutnya yakni operasi pada himpunan. Seperti yang telah kita pelajari bersama sebelumnya, bahwa operasi pada himpunan ini terdiri dari irisan, gabungan, komplement, selisih, beda stangkup, dan perkalian kartesian. Irisan sendiri didefinisikan bahwa irisan dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan atau sebuah himpunan yang setiap elemennya merupakan elemen dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian untuk definisi dari gabungan, yakni gabungan dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Selanjutnya untuk komplement, definisi dari komplement ini adalah komplement dari suatu himpunan A terhadap suatu himpunan semesta U adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan elemen U yang bukan elemen A. Selanjutnya kita masuk pada definisi selisih pada operasi terhadap himpunan, yakni didefinisikan selisih dari dua himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan elemen dari A tetapi bukan elemen dari B. Selanjutnya untuk beda stangkup, didefinisikan beda stangkup dari himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A atau B tetapi tidak ada pada himpunan keduanya. Kemudian yang terakhir yakni perkalian kartesian. Didefinisikan perkalian kartesian dari sebuah himpunan A dan B adalah himpunan yang elemennya semua pasangan berurutan yang dibentuk dari komponen pertama dari himpunan A dan komponen keduanya dari himpunan B. Selanjutnya kita masuk pada contoh untuk operasi pada himpunan. Misalkan himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B beranggotakan 4, 5, 6, kemudian himpunan C beranggotakan 4, 5, 6, 7, 8. Maka diperoleh order dari A sama dengan 5, order dari B sama dengan 4, kemudian order dari C sama dengan 6. Untuk A irisan B didapat 4,5, kemudian A gabungan B didapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk A selisih B beranggotakan 1, 2, 3. Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan himpunan D beranggotakan 2, 3, 5, sedangkan himpunan E beranggotakan IE. Maka D kali E sama dengan 2,I, 2,A, 3,I, 3,A, 5,I, dan 5,A. Kami rasa untuk contoh dari operasi pada himpunan ini teman-teman sudah paham semua ya. Karena ini sudah diulang untuk beberapa kali pertemuan di semester sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada relasi ekuivalen. Pada relasi ekuivalen ini ada beberapa definisi. Yang pertama definisi 1.2 berbunyi S adalah himpunan tak kosong dan relasi pada S dikatakan bersifat refleksif jika untuk setiap A elemen S maka A relasi A. Untuk sifat yang kedua, simetris jika untuk setiap A, B elemen S, jika A relasi B maka A relasi B. Kemudian untuk sifat yang ketiga yaitu transitif, jika untuk setiap A, B, C elemen S, jika
A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C. Kemudian untuk definisi 1.3 berbunyi, relasi pada S dikatakan relasi ekivalen jika memenuhi sifat refleksif, simetris, dan transitif. Jadi ketika relasi pada S itu memenuhi 3 sifat tersebut, yakni refleksif, simetris, dan transitif, maka bisa dikatakan sebagai relasi ekivalen. Kemudian untuk definisi 1.4, misalkan A dan B bilangan bulat dan N sembarang bilangan bulat positif, dikatakan A ekivalen B modulo N, ditulis A kongruen atau ekivalen B mod N, jika dan hanya jika N di mana A negatif B. Kemudian untuk definisi 1.5, misalkan S himpunan tak kosong, partisi dari himpunan S adalah dekomposisi S ke dalam AI dengan AI subset S. AI tidak boleh sama dengan himpunan kosong, sehingga berlaku UI AI sama dengan S, dan AI irisan J adalah himpunan kosong apabila I tidak sama dengan J. Kemudian untuk contoh, di sini kami berikan contoh definisi 1.4 dan 1.5. Untuk contoh yang pertama, 1 kongruen 15 mod 7, karena 7 habis membagi 1 selisih 15. Jadi untuk 1 ini, dia kongruen dengan 15 modulo 7, karena 7 ini habis membagi 15 dengan sisa 1. Kemudian untuk nomor 2, diketahui S dengan anggota 1, 2, 3, 4 dapat dipartisi menjadi A1, 1,2, A2 sama dengan 3, A3 sama dengan 4. Jadi untuk partisi ini kita bisa memberikan anggotanya sesuai apa yang kita inginkan, karena di sini untuk AI ini tetap subset dari S. Dengan AI tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya untuk teorema 1.1. Misalkan S himpunan tak kosong dan relasi. Bisa dilihat pada PPT tampilan pada layar teman-teman semua bahwa simbol ini kita bisa baca relasi merupakan relasi ekivalen pada S. Maka relasi mengakibatkan terbentuknya partisi dan kelas ekivalensi yang memuat A, yaitu A garis atas sama dengan X elemen S, di mana X serelasi A. Kemudian bukti dari teorema 1.1 ini, ambil sembarang A elemen S, kemudian bentuklah kelas ekivalensi dengan A garis atas sama dengan X elemen S, di mana X relasi A. Untuk menunjukkan relasi berbentuk partisi, cukup ditunjukkan bahwa A elemen A garis atas dan A tidak memuat atau tidak termuat dalam kelas ekivalensi yang lain. Karena relasi ditunjukkan pada dengan simbol tersebut adalah relasi ekivalensi, maka relasi tersebut bersifat refleksif, akibatnya A relasi A. Jadi A adalah anggota dari A garis atas. Misal A elemen B garis atas, ambil sembarang X elemen A garis atas, akibatnya X elemen A. Karena A adalah anggota dari B garis atas, maka A relasi B. Karena X relasi A dan A relasi B berdasarkan sifat transitif tadi, diperoleh bahwa X relasi B. Jadi X elemen dari B garis atas, sehingga dapat diperoleh A garis atas subset dengan B garis atas. Kemudian bukti selanjutnya, ambil sembarang Y elemen B garis atas, maka Y relasi B. Telah diketahui bahwa tadi A relasi B dan relasi simbol pada yang tertampil di PPT tersebut adalah suatu relasi yang ekivalen, maka berlaku sifat simetris, yakni jika A relasi B, maka B relasi A. Karena Y relasi B dan B relasi A, maka berdasarkan sifat transitif diperoleh Y relasi A. Kemudian karena Y relasi A, maka Y adalah elemen dari A garis atas, yang artinya B garis atas subset dari A garis atas. Dan berdasarkan A
garis atas subset B garis atas, kemudian B garis atas subset A garis atas, maka diperoleh A garis atas sama dengan B garis atas. Dengan demikian, sudah terbukti bahwa relasi tersebut pada simbol yang tertampil adalah relasi yang ekivalensi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu operasi biner. Di sini terdapat dua definisi, yaitu definisi 1.6 dan definisi 1.7. Yang pertama, definisi 1.6. Misalkan, S suatu himpunan tak kosong, operasi bundaran pada elemen-elemen S disebut operasi biner jika setiap A, B anggota S, maka A bundaran B juga anggota S. Dan dapat juga dikatakan bahwa operasi bundaran pada S bersifat tertutup. Jadi, operasi bundaran dikatakan operasi biner jika setiap A, B anggota S, maka A bundaran B juga anggota S. Contohnya, misalkan Z adalah himpunan semua bilangan bulat, buktikan bahwa operasi penjumlahan pada Z merupakan operasi biner. Untuk membuktikan bahwa operasi penjumlahan pada bilangan bulat merupakan operasi biner, kita ambil sembarang X, Y anggota bilangan bulat, di mana X-nya sama dengan A dan Y sama dengan B. Akan ditunjukkan bahwa X plus Y anggota bilangan bulat. Operasikan X ditambah Y sama dengan A ditambah B. Karena X, Y anggota himpunan bilangan bulat, maka X ditambah Y juga anggota himpunan bilangan bulat. Berdasarkan definisi operasi biner, maka terbukti bahwa operasi penjumlahan pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Kemudian kita masuk pada definisi 1.7. Definisi 1.7 ini berbunyi operasi bundaran pada S merupakan operasi biner. Dapat dikatakan 1. Komutatif apabila untuk setiap A, B elemen S berlaku A bundaran B sama dengan B bundaran A. Untuk yang kedua, asosiatif apabila untuk setiap A, B, C elemen S berlaku dalam kurung A bundaran B bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Kemudian yang ketiga, memiliki elemen identitas jika ada E elemen S sedemikian hingga untuk setiap A adalah anggota dari S berlaku A bundaran E sama dengan E bundaran A sama dengan A. Kemudian yang keempat, memiliki inverse jika untuk setiap A elemen S semua B elemen S sedemikian hingga A bundaran B sama dengan B bundaran A sama dengan identitas. B disebut inverse dari elemen A dan ditulis A pangkat min 1 sama dengan B. Kita masuk pada contoh. Pada contoh di sini ada Z dengan operasi bundaran yang didefinisikan oleh A bundaran B sama dengan A plus B min 10. Untuk setiap A, B, elemen Z merupakan operasi biner yang bersifat komutatif sekaligus bersifat asosiatif. Bukti A bundaran B sama dengan A plus B min 10. Kemudian dapat kita tulis kembali B bundaran A sama dengan B plus A min C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa A bundaran B sama dengan B bundaran A. Kemudian bukti selanjutnya yakni dalam kurung A bundaran B bundaran C sama dengan A plus B min C bundaran C. Pada bukti ini kita akan membuktikan bahwa dia merupakan sifat asosiatif. Selanjutnya A plus B min C plus C min 10. Mohon maaf, saya ulang. A plus B min 10 plus C min 10. Kemudian A plus B plus C min 20. Selanjutnya dapat kita tulis untuk A plus B plus C min 20 ini menjadi A bundaran
dalam kurung B bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B plus C min 10 sama dengan A plus BC plus C min 10 min 10. Kemudian menjadi A plus B plus C min 20. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kurung A bundaran B tutup kurung bundaran C sama dengan A bundaran dalam kurung B bundaran C. Demikian presentasi dari kelompok perdana dari mata kuliah Aljabar Abstrak. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan terhadap hasil diskusi kami dan mohon koreksi apabila ada yang perlu diluruskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.